Hijab Cila Part 1. Cinta bertepuk sebelah tangan. Namaku Priscilia, biasa dipanggil Cila. Statusku masih jomblo, karena sampai sekarang aku belum pernah jatuh cinta pada cowok manapun kecuali ayahku. Aku anak tunggal dan terlahir dari keluarga yang mapan, sehingga sifatku agak sedikit manja dan aku juga terbiasa mendapatkan apapun yang aku inginkan karena orang tuaku selalu menuruti semua yang aku minta. Tapi tidak untuk mendapatkan cinta dari seorang Aska Alfarisi. Rasanya tidak semudah yang aku pikirkan ya. Bahkan sekedar mendapatkan perhatiannya saja rasanya susah banget. Ya, Aska adalah salah satunya cowok yang bisa merebut hatiku selama ini. Pintar, tampan, baik hati, dan soleh. Itulah daya tarik dari seorang Aska Alfarisi. Banyak cewek yang suka dengan dia, bahkan terang-terangan mencari perhatian di depannya. Bahkan banyak dari mereka yang sampai nekat menyatakan cintanya pada Aska. Tapi tetap saja, sampai sekarang belum ada yang bisa menjadi pacarnya. Aku dan Aska satu sekolah dan kami duduk di bangku kelas 3 SMU. Pesona seorang Aska yang nyaris sempurna membuatku semakin penasaran. Menurut gosip yang aku dengar sih, orang tuanya dipindah tugaskan di kota ini jadi terpaksa dia harus ikut dan pindah sekolah juga. Setahun belakangan ini nama Aska sudah memenuhi pikiranku. Diam-diam aku mulai mengumpulkan informasi tentang dia. Stalking semua medsos dia, mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tujuannya cuma satu, agar aku bisa lebih dekat dengan dia. Ternyata dia memang benar-benar cowok yang alim. Terlihat dari beberapa postingan di medsosnya dia, dan selama ini dari yang aku lihat, dia nggak pernah telat untuk melaksanakan sholat di masjid depan sekolah. Dia tipe cowok yang nggak pernah berkata kasar dan pembawaannya kalem banget. Dia baik, santun, dan sopan pada semua orang. Itu yang membuat aku semakin jatuh cinta sama dia. Setiap hari aku coba curi-curi pandang padanya dan gak jarang tatapan mata kami beberapa kali bertemu. Ah, senangnya. Cila, tunggu! Suara teriakan Nara yang kencang spontan membuyarkan lamunanku. Ya, Nara adalah teman sebangkuku. Teman seperjuangan sama-sama mencari contekan saat ulangan dan teman yang paling menyebalkan karena selalu kepo dengan urusan orang. Tapi sebenarnya dia adalah teman yang paling baik dan juga perhatian. Ada apa sih? Ngagetin aja kamu itu, jawabku dengan sewot. Hahaha, maaf, habisnya aku terlalu bersemangat. Iya, kamu tahu gosip terbaru nggak? Tanya Nara. Gosip apaan? Jangan bikin orang penasaran ah, tanyaku lagi. Aku dengar si Aska lagi dekat sama Intan loh. Kamu tahu Intan kan? Intan anak kelas 3 IPA 1 yang pakai hijab itu? Tanyaku dengan penasaran. Iya, bener Intan yang itu, yang cantik, pinter, alim, stop, bentakku. Sebelum Nara menyelesaikan ucapannya. Ya udah, aku udah tahu Intan yang itu. Nggak usah dijelasin panjang kali lebar kali tinggi. Aduh, telingaku panas nih, omelku lagi. Kamu kenapa? Cemburu? Makanya, kalau suka sama Aska itu buruan tembak, keburu mereka jadian beneran. Entar yang ada kamu nangis 3 hari 3 malam. Baru tahu rasa loh ya, kata Nara sambil nyengir kuda. Mulai dah, kumat, ajakku lagi. Nara memang sudah tahu kalau aku suka sama si Aska dan jujur. Kekhawatiran di dalam hatiku saat Nara bilang kalau si Aska lagi dekat dengan Intan. Belum apa-apa aja hatiku rasanya sakit sekali. Bagaikan 1000 jarum menusuk-nusuk tubuhku. Emang sih terdengar lebay ya, tapi begitulah kenyataannya. Aku takut banget kalau mereka beneran jadian. Bakal gimana dong nasibku nanti? Ibaratnya cintaku layu sebelum berkembang. Mungkin karena kasihan melihatku, akhirnya Nara berusaha membantuku dengan memberikan ide-ide untuk mendekati Aska. Tapi belum coba aku praktekkan, aku sudah insecure duluan. Susah banget deh rasanya menarik perhatian beruang kutub itu. Hatinya kayaknya sedingin kulkas 2 pintu deh.
Tapi demi Mas Askaku, aku akan tetap berusaha menjalankan semua ide-ide gila si Nara. Ide-ide gila Nara sudah aku praktekkan satu persatu. Dari mulai chat Aska dengan pura-pura pinjam buku catatan sekolah ya, iseng-iseng upload foto di story WhatsApp dengan pakai hijab biar sekali kelihatan alim. Tujuannya biar Aska komen, "Wah, kamu cantik sekali, Cila." Tapi sekali lagi, itu cuma angan-anganku belaka. Kenyataannya dia memang sih lihat story WA aku, tapi tidak ada komen sedikit pun. Nih, ya, ide yang paling ekstrim menurutku adalah kempesin ban sepeda Aska dan pura-pura jadi pahlawan kesiangan untuk barengin dia pulang. Boro-boro si Aska mau bareng nebeng sepedaku, yang ada dia malah pesan ojek online. Aduh, nasib. Akhirnya aku pulang dengan kekecewaan. Untung deh pas aku kempesin ban sepedanya nggak ada yang tahu. Coba kalau ada yang tahu, bisa-bisa digebukin dong sama Pak Satpam aku. Ada juga nih idenya si Nara untuk mendekati teman Aska. Katanya cara ampuh untuk mengetahui seseorang suka dengan kamu adalah dengan membuatnya cemburu. Akhirnya aku so akrab dengan Rizal, teman sebangkunya Aska. Rizal itu cowok yang polos, 11-12 lah ya dengan Aska. Bedanya dia orangnya baperan. Aku terus deketin Rizal. Tujuannya cuma satu, membuat Aska cemburu. Lama-kelamaan Rizal semakin lengket denganku. Dan yang paling parah lagi, minggu kemarin dia nembak aku. Tentu saja dong aku langsung menolaknya. Karena sudah jelas kan kalau aku tidak suka dengan dia, dan untungnya dia menerima keputusanku dengan lapang dada. Akhirnya aku bisa menjauh dari dia. Benar-benar ide Nara menyesatkan. Sekarang yang ada bukannya aku malah dekat dengan si Aska, tapi malah timbul kesalahpahaman yang baru. Ya, pasti Aska mengira kalau aku nekatin Rizal karena aku beneran suka sama Rizal. Aku baru sadar, begitu bodohnya aku. Rasanya kepercayaan diriku mulai menurun. Aku sudah hampir menyerah untuk mendapatkan hati Aska. Apalagi pagi ini, pas berangkat sekolah, aku lihat dia jalan bareng Intan di koridor sekolah. Rasanya aku ingin berlari mendekati mereka dan menjambak kerudung Intan. Tapi sayang, itu cuma dalam angan-anganku saja karena aku nggak akan berani berbuat senekat itu. Setidak-tidaknya mulai sekarang aku harus belajar untuk mengikhlaskan sesuatu yang mungkin tidak bisa kumiliki. Aku melihat mereka dari jauh. Mereka memang pasangan yang cocok, sama-sama alim, pintar, dan sama-sama berwajah rupawan. Apalah aku kalau dibandingkan dengan Intan yang hampir mendekati sempurna itu. Memang sih, wajahku nggak kalah cantik dengan Intan. Tapi poin pentingnya, mungkin aku bukanlah tipikal cewek yang disukai oleh Aska karena aku tidak memakai hijab dan dengan otak aku yang kurang dari sekilo ini. Mana mungkin juga aku bisa bersanding dengan Aska yang super segalanya. Ya, mulai sekarang aku harus belajar move on dari cowok yang namanya Aska. Setelah kejadian itu di sekolah, aku sering melihat kebersamaan Intan dan Aska. Tapi aku mencoba bersikap seperti biasa, bersikap cuek dan menganggap kalau Aska tidak pernah ada dalam hidupku. Sampai beberapa hari kemudian, ada satu kejadian yang merubah segalanya. Siang itu, sepulang sekolah, Intan menghampiriku. "Cila, tunggu, aku mau bicara sebentar, bisa?" Aku menoleh dan menghentikan langkah kakiku yang hampir sampai di parkiran sekolah yang sudah sepi. Hari ini Nara izin pulang cepat karena dia tiba-tiba sakit perut setelah jam istirahat berakhir. Alhasil, aku pulang sekolah sendirian. "Ada perlu apa ya, Tan?" Tanyaku sambil memperhatikan wajah Intan dengan keheranan. Karena selama ini, aku tidak pernah sama sekali berbicara dengan Intan, bahkan untuk sekedar bertegur sapa pun tidak pernah. "Aku tutup poin aja ya. Apakah kamu suka dengan Aska?" Tanya Intan dengan tegas. Pertanyaan Intan sukses buat aku melongo. Antara percaya dan tidak, pertama kali bertegur sapa dengan dia malah membahas tentang Aska dan aku penasaran juga kenapa dia menanyakan hal itu padaku. "Kenapa kamu tiba-tiba nanya begitu?" Tanyaku sambil menutupi kekagetanku. Berusaha untuk tetap bersikap tenang. "Jawab saja, kamu suka atau tidak?" Tanya Intan lagi. "Aku nggak suka sama dia, karena dia juga nggak suka sama aku." "Kalau ternyata dia suka sama kamu, gimana?" Aku diam, tidak menjawab pertanyaan Intan. Karena aku menganggap itu tidak mungkin terjadi siapa aku.
Dan aku juga sudah mencoba mendekati dia dengan berbagai cara, tapi Aska juga tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia menyukaiku. Aku cukup tahu diri kalau aku bukan tipikal cewek idaman Aska. Tidak mungkin, Tan. Aska tidak mungkin suka sama aku. Lagian kan sekarang Aska lagi deket sama kamu, jawabku kemudian. Syukurlah kalau kamu tahu diri, karena selamanya kamu tidak akan pantas bersanding dengan Aska. Karena kalau dibandingkan dengan aku, kamu itu tidak ada apa-apanya. Aku yang lebih pantas buat dia. Dia menghampiriku dan jarak kami semakin dekat. Jujur, aku kaget sekali dengan semua perkataan Intan. Anggapanku selama ini dia adalah orang yang santun, alim, dan kalem, tapi ternyata aku salah besar. Sikap dia sangat berbeda jauh kalau tidak di depan Aska. Apakah itu sifat aslinya? Aku pun tidak tahu. Kamu dengar ya? Mulai sekarang, menjauhlah dari Aska. Kalau kamu tidak ingin menyesal. Ancam Intan kepadaku sambil dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan tiba-tiba dia menjambak rambutku. Perbuatannya sukses buat aku kaget setengah mati. Aku mencoba berontak dan menepis tangannya. Tapi tangan Intan terlalu kuat mencengkram rambutku. Hingga sedetik kemudian kami berdua dikejutkan oleh seseorang berbadan tinggi dengan wajah dinginnya berdiri di depan kami berdua. Siapakah dia? Bersambung ke Hijab Cila Part 2.